Salam para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di acara podcast Bukti Buka Hati bersama dengan saya Pendeta Lim Supianto. Kita akan berbincang-bincang, ngobrol sejenak dengan para bintang tamu kita yang kita hadirkan mengenai kehidupan maupun pelayanan mereka di gereja Tuhan dari waktu ke waktu. Kali ini kita akan berbicara sebuah tema yaitu not a fan, bukan penggemar. Tapi kita akan membahas yaitu bagaimana menjadi murid Tuhan yang sejati sebagai orang percaya. Mari kita sambut kehadiran tamu kita yaitu Ibu Lili Darwan. Ya. Apa kabar Bu Lili? Baik Pak Lim, puji Tuhan. Senang Bu Lili boleh menyediakan waktu hadir bersama-sama dengan kami dalam kesempatan kali ini. Ya, oke Pak Lim. Ya. Dia juga diberikan kesempatan. Ya, Bu Lili mungkin bisa berbincang atau kenal supaya para pendengar boleh kenal sejenak lah itu ya. Profesi Bu Lili sampai hari ini di luar gereja ya, kegiatan sehari-hari itu sebagai apa sih? Ya, saya seorang konsultan manajemen di bidang accounting Pak Lim. Ya. Itu sudah ditekuni lama ya? Saya bekerja sejak tahun 85. Jadi kalau tahun ini sudah 37 tahun saya menjadi konsultan. Waduh, ya. Ini satu karir perjalanan waktu yang sangat panjang, 37 tahun. Ya. Nggak ada bosannya gitu ya? Belum Pak Lim, belum bosan. Ya. Anak-anak sekarang kan kalau berkarir ya, kerja di satu tempat baru berapa 1-2 tahun minta resign, ganti lagi katanya bosan, jenuh gitu. Jadi sangat menikmati sebagai konsultan manajemen dan akuntan gitu ya? Iya, saya sangat menikmati pekerjaan saya Pak Lim. Padahal itu kan menyita banyak waktu toh ya? Iya, menyita banyak waktu, tapi pada saat kita melihat satu klien yang bisa ditolong, diselesaikan permasalahannya, itu menjadi salah satu sukacita tersendiri gitu Pak Lim. Kliennya bukan hanya di sekitar Surabaya kan? Enggak, banyak di luar pulau juga, di luar kota juga ada. Berarti ini sudah nasional lah istilahnya ya? Belum Pak Lim. Wah, ini luar biasa. Aja, tapi kesono sini gitu. Nah di tengah-tengah profesi yang memang menuntut banyak waktu ya, ketekunan bergereja itu gimana gitu? Ada kesulitan nggak? Selama ini saya nggak ada kesulitan Pak Lim. Jadi kerinduan untuk terus bergereja, mungkin ya saya ini orang-orang lama ya, mungkin generasi lama masih oke, jadi masih dipimpin Tuhan untuk bergereja itu masih banyak kerinduan itu Pak Lim. Kalau berjemaat di Gloria Kota Satel itu sudah sejak awal? Enggak, saya sejak tahun tahun 2000. 2000 berarti sekitar sekarang berarti sudah 22 tahun. Ya cukup lama juga ya, gitu ya. Tahun 2000. Ini jemaat yang setia gitu ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kan melayani sebagai seorang penatua diaken gitu ya, sebagai majelis di gereja khususnya di bidang pembinaan atau pemuritan gitu ya. Ya. Nah, ketika dipercaya untuk berkecimpung di dunia bidang pelayanan kayak begini di tengah-tengah kesibukan profesi kan, pemuritan itu juga atau pembinaan itu juga menuntut banyak waktu ini. Ya. Kesulitan nggak? Awal-awal saat saya diberikan tugas untuk di DAP 3 itu sempat syok Pak Lim. Itu sesuatu yang baru bagi saya. Kan saya pikirnya gini, saya ini konsultan gitu kan. Kira-kira kalau saya terpilih jadi majelis, kira-kira mungkin di bendahara. Yang berkaitan dengan keuangan gereja lah. Berkaitan dengan pekerjaan saya. Ternyata sesuatu yang beda banget yang saya nggak pernah pikirkan apa-apa itu, jadi waduh saya jadi gentar gitu Pak Lim. Tapi ya setelah saya doa Pak Lim juga menguatkan waktu itu, ya sudahlah kita jalanin aja. Memang Tuhan mungkin mau saya belajar sesuatu di sini, jadi ya diikutin aja. Perjalanan hidup itu memang selalu ada yang baru Bu. Ya. Betul ya? Ya betul. Ketika anak mulai sekolah itu juga dianggap pengalaman yang baru. Ya. Masuk dunia kerja itu juga pengalaman yang baru. Ya. Nanti ketika dia menikah, berkeluarga, itu kan juga sebuah baru kan. Sebelumnya nggak pernah ngalami. Betul. Ya. Jadi ketika Bu Lili masuk di bidang pembinaan gitu ya, berkaitan dengan pemuritan gitu ya,
Ya. Itu memang baru gitu ya? Iya, barunya. baru pol. Nah, sebelumnya sendiri secara pribadi, secara personal berjemaat itu terlibat di dalam kelompok kecil enggak gitu? Saya kelompok kecil belum ya Pak Lim. Cuman saya banyak juga terlibat di pelayanan di beberapa di luar gereja gitu ya. Waktu di gereja dulu sebelum saya terpilih jadi majelis kan juga ikut sebagai pengurus titus gitu ya, ikut paduan suara. Terus kemudian saya juga melayani di Kipek itu. Ya. Oh ya, Kipek Nusantara misi Kipek ya. Nusantara itu saya juga sebagai bendahara di situ. Terus kemudian saya melayani di bidang akuntansi dan keuangannya, itu saya yang buatkan laporan sampai laporan pajaknya. Yayasan Kipek itu ya? Ya, di Yayasan Kipek. Jadi banyak juga ada beberapa di tempat lain gitu, bantu-bantulah gitu. Paling tidak di situ kan menjadi satu wadah untuk membentuk gitu ya. Karakter atau hati yang melayani lah kayak gitu ya. Iya. Sudah terbentuk di sana. Jadi ketika dipercaya di bidang yang baru, sebenarnya pengalaman masa lalu sudah cukup. Harusnya begitu. Iya, tapi bidangnya beda itu Pak. Bidangnya beda gitu ya. Nah, kapan Bu Lili sendiri mengenal atau terlibat di dalam kelompok kecil lah gitu ya, atau kelompok pemuritan gitu? Kelompok kecil itu yang saya join sama Pak Lim di Family First itu. Ya itu aja sih. Tapi kalau yang di lain-lain saya enggak belum ya? Pak Lim. Jadi awalnya itu di Family First itu ya, kelompok yang untuk pasutri gitu ya. Ya, yang di pasutri itu. Menikmati enggak kelompok begitu? Menikmati, saya menikmati sih sebetulnya karena di situ sebetulnya dengan usia perkawinan yang sudah 30 tahun lebih kayaknya ya sudah nggak perlu yang begitu-begitu. Tapi di dalam perjalanannya Pak Lim sering sharing hal-hal ini yang ini yang memang harus dikoreksi, yang harus kita masih butuh sampai sekarang sampai tua itu masih butuh yang seperti itu. Jadi bersyukurlah Pak Lim itu masih banyak yang ya banyak pasangannya kan cerita awal-awal ya mulai berdua. Tapi nanti sampai satu masa ketika anak sudah mandiri gitu ya, tinggal berdua lagi. Berdua, betul. Jadi pembelajaran ini di awal penting sampai perjalanan terakhir tetap menjadi penting gitu ya. Betul ya Pak Lim. Yang dialami menjadi berkat gitu ya. Nah, ini kan bicara soal kelompok kecil gitu ya, khususnya dalam lingkup gereja gitu ya. Pentingnya itu apa gitu ya, menurut Bu Lili gitu ya? Ya. Menurut saya gini, saya analogikan pada saat Kristus itu memilih murid-muridnya. Kristus memulai dengan kelompok kecil. Nah dari situ kelompok kecil itu sampai sekarang kita tahu berapa miliar yang sudah menjadi murid Kristus, menjadi orang-orang Kristen. Jadi saya rasa kelompok kecil itu sangat-sangat penting karena di situ ada relasi yang lebih dekat ya, kemudian kita ada fellowship, ada pelayanan, terus kemudian kita bisa penyembahan bersama, kita bisa belajar firman bersama. Jadi menurut saya itu sangat penting karena di situ pasti akan ada hasil yang lebih efektif daripada di dalam satu kelompok besar. Ya, kita kan mengenal kelompok murid ada 12, tapi di antara 12 ada 3 yang sangat dekat dengan Kristus gitu kan ya. Lalu ada kelompok 120. Ini kan proses yang ada di dalam kelompok pemuritan di dalam Alkitab gitu ya. Ya, puji Tuhan ini ya. Nah, kalau kita lihat hari ini gitu ya, keterlibatan jemaat gitu ya di dalam pemuritan dalam hal ini di Gloria Kota Satelit sejauh mana gitu ya? Saya lihat dari perkembangan ya Pak Lim, itu secara pertumbuhannya itu kurang Pak Lim. Kurang ya? Ya, jadi pada saat saya awal masuk mulai pelayanan ini, saya inventarisasi, itu sudah ada 41 kelompok. Jadi ada youth, ada 15, ada usiawan 1, terus kemudian sisanya itu dewasa. Ada 41 kelompok. Dan kemudian kami dari DEP 3 mencanangkan oke lah ditargetkan menjadi 55 kelompok. Nah, kemudian dalam perjalanan waktunya saya inventarisasi lagi. Jadi waktu itu hanya inventarisasi awal 41 kelompok itu dari laporan yang masuk. Kemudian setelah dalam perjalanan waktu kami inventarisasi ternyata kelompoknya enggak 41 Pak Lim. Malah cuman 36, 34. Ada beberapa yang enggak aktif gitu ya. Ada yang enggak aktif, terus kemudian ya sudahlah akhirnya malah menyusut. Nah, kemudian
setelah kami lakukan untuk program pembekalan untuk pemimpin yang baru melalui Lambda Course, Lambda Course itu ada tambahan 3 kelompok. Puji Tuhan ya. Ya ada, tapi mungkin itu kecil ya Pak Lim dari saya. Jadi sekarang kira-kira ada 39 kelompok. Nah dari target yang 55 kelompok itu ya masih agak kurang, lumayan banyak. Biasanya sesuatu yang besar itu diawali dengan langkah yang kecil katanya. Untuk berjalan jauh, langkah kecil itu menjadi penting katanya. Ya, betul Pak Lim. Setuju. Semoga kecapai gitu ya. Amin. Nah, kan begini, di gereja juga kita kan mengenal ada kayak katakanlah care group gitu loh. Sebenarnya care group itu sendiri nggak cukup ya. Kenapa harus ada kelompok pemuritan yang di Gloria kita kenal dengan Gloria Discipleship Group itu? Jadi Gloria Discipleship Group itu sesuai dengan tema pelayanan di Gereja Gloria ya. Jadi Gereja Gloria kan secara umum mencanangkan together di tahun 2022 sampai 2004 together building Gloria Discipleship Community. Jadi di situ dari situ ada 4 hal yang kita harus lakukan di dalam pelayanan pemuritan. Jadi penekanannya di sini adalah di pemuritan. Di situ adalah caring ya, kita bisa memperhatikan sesama anggota jemaat. Terus kemudian kita bisa nurturing ya, ada pengasuhan lah. Membina, bisa membantu pertumbuhan. Nah, ini melalui kelompok-kelompok kecil yang kita rasa ini memang harusnya lebih efektif dibandingkan kalau kelompok besar. Terus kemudian di situ kita bisa equipping juga, melengkapi jemaat melalui pembinaan-pembinaan yang berjenjang. Diharapkan kemudian mereka menjadi pemimpin juga gitu. Betul, dia menjadi pemimpin dan bisa memuridkan. Terus kemudian yang terakhir ya sending itu Pak Lim. Jadi semua murid Tuhan kan diutus untuk pergi, pergi untuk menjadi saksi dan bisa memuridkan yang lain. Ya, dengan kata lain kalau care group itu nggak dipandang nggak cukup karena hanya satu bagian aja di antara dari yang lain gitu ya. 4 hal itu, 4 hal yang ada itu ya, hanya satu kelompok kecil gitu ya. Di sebagian gereja lah ya, ini care group itu boleh bilang menjadi bagian yang sangat mensupport gitu ya di dalam kehidupan bergereja gitu ya. Memang kelihatannya sederhana, hanya ya kelompok saling peduli satu dengan yang lain yang tidak bicara terlalu luas gitu ya. Nah, nggak tahu fenomena ini ada nggak di gereja Gloria gitu? Saya rasa ada Pak Lim. Ada ya? Ada. Jadi saya tahu ada beberapa teman yang sudah mempunyai sebelum GDG ini dijalankan ada mereka yang sudah terlibat di dalam kelompok care group ini. Cuman mungkin kalau di dalam care group ini kan tidak ada kalau kita sekarang GDG ini kan ada bukunya secara sistematik lah, teratur lah gitu ada kurikulumnya, ada pedomannya apa sih yang harus kita jalankan di dalam satu kelompok GDG. Tapi kalau mungkin care group itu mungkin ya lebih ke fellowship ya kelompok bersepeda karena cocok hobinya kita kumpul jadi satu gitu ya. Maka terakhir saya bilang ada apa itu kelompok pencinta anjing saya lihat itu. Oh iya Pak. Iya. Di gereja kita. Wow, saya nggak tahu. Jadi mereka yang hobinya itu miara anjing gitu ya, kumpul jadi satu. Wow. Jadi aja anjingnya jalan-jalan gitu. Seru juga ya. Ya seru juga gitu lah. Nah, kesulitan yang paling dirasakan ya ketika bicara soal Gloria Discipleship Group ya, kelompok pemuritan itu apa tantangannya gitu? Saya rasa gini Pak Lim, ini kan yang dijalankan di sekarang ini kan adalah dari para pemimpin ya, para hamba Tuhan dan majelis pengurus ya Pak Lim. Jadi belum merambah kepada jemaat secara umum. Nah, sebetulnya kesulitan menurut saya nih, itu sebetulnya harusnya dari para pemimpin ini, dari hamba Tuhan, majelis dan pengurus ini yang harusnya betul-betul bergiat Pak Lim, bergiat untuk mengembangkan, untuk mencari, mengembangkan dan melihat jemaat-jemaat ini atau anggota-anggota gereja siapa yang bisa
diajak di dalam satu kelompok pemuritan. Nah ini mungkin juga yang kurang Pak Lim. Jadi kalau saya lihat ya, mereka yang sudah dalam kelompok GDG ya mereka mungkin saat ini ya nyaman di kelompoknya. Nah terus juga yang kedua sosialisasi Pak Lim. Sosialisasi itu dari awal waktu Pak Kango menyampaikan memang sudah dijelaskan. Gloria itu arahnya ke sini kelompok kecil. Tapi itu kurang Pak Lim, kurang didengungkan. Hanya program awal tahun lah katakan gitu ya. Nah, setelah itu jalan lupa Pak Lim. Bisa lupa betul ya. Iya, lupa. Nah, ini kalau memang itu sudah menjadi satu tema pelayanan, moto atau kita goal yang kita ingin capai, mungkin dari mimbar sering-sering kali secara berkala lah paling tidak diingatkan kembali gitu ya. Ya Pak Lim itu. Lambda Course itu kan satu modul yang baik ya. Kita bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang sekarang di rektornya ketuanya itu Pendeta Yuso gitu ya. Lah itu kan di situ juga diajarkan bahwa mentor yang harus mencari murid gitu loh. Nah, dengan metode kayak begini ini cocok nggak dengan kondisi di Gloria gitu, kota satelit? Bisa juga sih, cocok juga Pak Lim. Cuman memang ada gini. Grup itu kan disarankan adalah orang-orang yang kenal dan dekat ya. Ya, tapi mentor yang nyari. Kan dulu kan hanya bukan kita nunggu kayak gurunya nunggu lah gitu ya. Dicarikan grup, loh kamu ngajari ini. Tapi kan sekarang dibalik. Lu sebagai guru, sebagai mentor, lu harus nyari. Nah, itu sudah dilakukan sih Pak Lim. Seperti saya setelah Lambda Course, karena saya belum pernah ikut ya, cuma ikutnya yang di Family First. Jadi setelah saya dibekali di Lambda Course, saya sudah cari nih teman-teman yang dekat, yang sekiranya kita bisa lakukan fellowship di sana. Itu sudah. Cuman memang ada beberapa orang yang ini dia ini bisa mungkin dari hamba Tuhan ini menyampaikan di dalam grup Dep 3 ini ada si A namanya ini, dia bisa sih diajak gitu. Tapi dia ini kenalnya dengan siapa ya gitu loh. Jadi kita cari coba kira-kira usianya sekian gitu ya, usia sekian mungkin keluarga muda, mungkin cocok di ini ya, kita coba Pak mencarikan gitu. Jadi memang ada jemaat-jemaat yang umum mungkin yang tahu gitu, dia juga punya kerinduan tapi dia belum ditangkap oleh pemimpin ini. Jadi ya kita coba referensikan gitu. Iya. Nah ini kan cara mengedukasi jemaat ya, melihat kepentingan kelompok pemuritan itu gimana gitu menurut Bu Lili? Mengedukasi jemaat. Ya, ini kan kadang jemaat kan sudah, kita kan berjemaat bergereja kan sudah cukup lama toh ya. Kan tidak terpola sejak awal. Nah di dalam beberapa tahun terakhir ini kan setelah kita juga join dengan gereja Covenant yang di Singapura itu berpartner sama mereka, juga berpartner juga dengan kurikulum pemuritan dari STT Reform Indonesia gitu ya. Kita kan melihat pentingnya ini kan harus diedukasi gitu. Nah problemnya ketika mengedukasi jemaat itu, tantangan yang paling besar itu apa gitu? Kalau jemaat secara umum ya Pak? Iya. Jemaat secara umum ini kami belum sampai masuk ke situ ya Pak Lim. Karena ini kan memang masih dicanangkan di kelompok yang di atas gitu ya. Ya itu yang saya tadi sampaikan, mungkin bisa bantuan dari hamba Tuhan, dari mimbar itu bisa disampaikan seperti itu sehingga jemaat tahu apa sih kelompok kecil itu. Ya banyak sih jemaat yang belum terjangkau. Nah kemudian dari sini kita juga akan adakan Pak Lim evaluasi untuk pertemuan para pemimpin GDG. Iya, mentornya ya. Ya, mentor-mentornya sama wakilnya mungkin yang bisa dikaderkan. Nah, itu kita akan evaluasi. Nah, nanti mungkin sekitar bulan Mei ini atau Juni ini kita akan adakan itu. Nah, kita harapkan dari para pemimpin itu bisa membantu untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan program ini, Pak Lim. Ya, gitu. Supaya ini perkembangan gereja dengan pola pemuritan ini juga bisa diikuti dengan lebih baik lagi kira-kira gitu. Nah kan persoalan kan begini, ada sebagian jemaat yang berpikir gini, saya sudah jadi orang Kristen sudah sangat lama gitu ya, dulu nggak ada
kelompok pemuritan ya kita juga baik-baik, gereja juga berkembang, ya tidak ada rasa apa-apa. Nah, sama orang-orang kayak begini gimana cara kita menolong mereka gitu? Ya, jadi itu mungkin kita bisa minta tolong atau kita harapkan para pemimpin dan para anggota GDG yang sudah mengalami perubahan hidup atau dampak dari kelompok kecil ini yang bisa men-sharingkan, Pak Lim. Jadi mereka yang harus bersaksi. Kalau tidak ada mereka yang bersaksi, yang mereka sudah bagaimana aku mengalami perubahan hidup di dalam kelompok kecil ini, ya mungkin ya mereka anggap itu alah ngapain sih dari dulu ya nggak ada yang gini-gini ya, kan gitu. Ya nggak popo gitu kan. Orang itu kan memang resisten terhadap satu perubahan. Betul. Gitu ya, apalagi kalau dalam kelompok kecil ini nanti sudah sediakan waktu, terus kemudian harus belajar karena ada beberapa hal yang kita harus masuk di dalam kelompok kecil itu kan, harus belajar firman, terus kemudian ada penyembahan, ada fellowship, ada artinya kita harus saling memperhatikan anggota tim yang lainnya. Terus kemudian ya ujung-ujungnya kita harus bisa menjadi saksi Kristus. Nah, ada hal-hal ini yang kita harus perhatikan di dalam kelompok kecil. Nah, itu yang mungkin mereka yang sudah mengalami itu yang harus sharing gitu, Pak Lim. Jadi perubahan hidup yang pernah dialami oleh anggota atau member di GDG itu yang harus sering ditonjolkan, di-sharekan supaya mereka juga melihat atau mendengar gitu ya. Ya, betul Pak Lim. Nah, dari situ mungkin menjadi satu daya tarik untuk mereka bisa rekrut mereka juga masuk di dalam kelompok gitu ya. Ya. Nah, di dalam kehidupan berjemaat itu kan model orang itu kan macam-macam tuh ya. Ada sejenis manusia gitu ya. Yang memang tidak suka berkumpul, katakanlah dia ini kan kalau kita dalam dunia psikologi itu kan dia introvert gitu. Introvert ya. Dia memang nggak suka kumpul gitu loh. Ya. Nah kalau kayak namanya care group, GDG itu kan orang yang memang suka jagungan atau kumpul gitu ya. Itu lah. Nah terhadap orang-orang yang memang karakternya itu yang sangat introvert ini gimana gini? Ya, itu memang menjadi satu tantangan tersendiri ya Pak Lim ya di dalam satu kelompok gitu ya. Mungkin yang sekarang ini juga ada ya kelompok GDG yang ada orang-orang yang seperti itu juga. Akhirnya sulit sharing gitu ya, diam datang ya, diam ya. Pasif, apalah kalau disuruh bersaksi ya pendek-pendek gitu kan ya. Jadi tapi bagaimanapun juga melalui kelompok ini mungkin dia bisa berubah, dia bisa pelan-pelan pelan-pelan lah Pak Lim. Manusia itu kan berubah terus loh Pak Lim, sampai dia mati dia berubah gitu kan. Ya itu kalau yang baik. Tapi ada juga yang nggak baik sampai mati nggak berubah juga ada sih. Biasanya memang kalau dia ada di kelompok yang bersama dengan cukup beberapa teman gitu ya, walaupun pelan mungkin juga akan mencoba membuka diri gitu ya. Betul. Kalau ngelihat temannya seperti itu, masa sih kalau kita ini anak Tuhan yang baik ya, masa kita ini mau kekeh dengan kita yang dulu gitu, nggak berubah sama sekali, Mbok ya sungkan lah gitu ya. Masa yang lain sharing, mengucap syukur, pengalaman hidup dengan Tuhan, kita kok diam aja dari Nah ini kan gini kan kehidupan bergereja itu ya, kita kan terus dorong sekarang gitu ya. Terus mendorong ya, memang kita mulai dari level katakanlah ya pemimpin juga para pengurus aktivis gitu ya. Nah sementara di bawah itu sebenarnya walaupun tidak terlalu terdata dengan pasti gitu ya, cukup banyak yang sebenarnya ya punya kerinduan yang kerinduan. Nah persoalannya kan sekarang begini, mentor yang tersedia itu kurang. Betul Pak Lim. Perlu nggak diadakan pelatihan lagi gitu ya, kayak Lambda Course gitu? Oh iya perlu. Jadi kami memang berencana kemarin itu setelah diadakan Lambda Course itu ada 32 peserta, ya ada 32 peserta. Terus kemudian dari situ sudah ada 3 tambahan grup baru. Nah itu yang dampak yang nyata. Cuman kami belum tahu apakah peserta yang lain, jadi paling enggak ada 3 pemimpin kan di situ. Tapi dari yang 32 dikurangi 3 itu 29 itu ngapain?
gitu loh, apa yang sudah mereka lakukan. Nah ini kami berencana juga mau mengadakan satu pertemuan alumni dari Lambda Course itu bincang-bincang santai lah Pak Lim. Apa yang sambil ngopi-ngopi lah ya. Ya, apa yang mereka sudah lakukan setelah ikut di Lambda Course ini, setelah mereka dibekali menjadi seorang calon pemimpin GDG. Nah itu action apa yang mereka sudah lakukan. Nah itu mungkin nanti kita bisa saling evaluasi Pak Lim. Nah di dalam GDG kan yang sangat ditekankan adalah sharing life gitu ya. Nah ada orang itu apa ya, dalam perjalanan itu kayak terjebak GDG itu menjadi kayak kelompok PA gitu. Jadi dia hanya kayak orang belajar Alkitab tok gitu ya. Jadi perubahan hidup, sharing life itu tidak terjadi gitu. Sehingga ada yang tanya, ini bedanya dengan kelompok PA itu opo gitu nih. Jadi pemimpin sih sebetulnya Pak Lim, peran dari pemimpin. Pemimpin yang sudah dibekali, dia tahu bahwa di dalam satu GDG ini apa aja sih aspek yang harus mencakup di situ. Jadi bukan hanya belajar firman, tapi di situ ada fellowship, ya ada penyembahan, terus kemudian ada ya belajar firman itu sendiri supaya kita ini bisa bertumbuh kan. Nah di situ menurut saya peran pemimpin yang paling penting. Penting mentornya gitu ya. Bagaimana dia mengarahkan materi gitu ya, menggerakkan ke situ. Juga memberi teladan juga kepada member yang ada gitu ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar belajar firman. Nah itu kelebihannya kelompok kecil. Kalau orang cuma belajar firman itu kan kadang boring juga ya. Tapi kalau sebetulnya orang bisa bercerita, bersekutu, bercerita pengalaman atau kesaksian itu mungkin bisa lebih lebih terbuka, beban mungkin bisa lebih dikurangin kan gitu ya. Cuman memang kadang kan gini Pak Lim, orang itu bersaksi itu ayo apalagi di gereja kita ya, gereja-gereja yang injili seperti ini kan orang jarang bersaksi ya Pak Lim ya. Malu-malu juga. Malu-malu. Nah, kalau disuruh bersaksi itu mikir apa yang harus kusaksikan ya. Kayaknya kok belum ada sesuatu yang wah gitu ya yang bisa disaksikan. Padahal menurut saya hidup ini hari ini bisa bernafas, bisa hari ini saya di sini itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi apapun ya yang kita jalani, eksistensi kita hari ini itu sudah sangat luar biasa. Yang disaksikan tuh tidak harus selalu dalam arti kata sesuatu yang besar gitu ya. Kehidupan sehari-hari gitu ya. Itu juga menjadi satu kesaksian yang bisa memberkati banyak orang gitu loh. Betul. Betul Pak Lim. Betul. Nah, saya masih ingat waktu kita gereja mulai mempromosikan tentang GDG, lalu kita ada rekaman video singkat masing-masing kelompok termasuk Bu Lili. Nah, itu bagi saya itu sangat memberkati gitu loh. Jadi banyak anggota kelompok yang ditunjuk itu memberikan kesaksian. Saya sempat forward video itu ke salah satu hamba Tuhan di CFC, di pekerjaannya mereka lah di CFC di Singapura. Dia merasa wah ini amazing ini. Wah dia merasa hebat sekali, bagus sekali gitu loh. Mungkin yang begini ini yang harus sering didorong jemaat gitu ya, anggota di kelompok-kelompok ya secara berkala gitu ya, suruh mereka sharing gitu ya. Ya betul. Itu mesti Pak Lim, diedukasi dan dibiasakan ya. Jadi saya itu kalau misalnya bekerja ya, saya percaya Tuhan itu kan ikut di dalam segala hal itu Tuhan tentukan ya. Saya bekerja kadang kalau review laporan anak buah saya, nemu kesalahan itu saya, Tuhan terima kasih ya nemu kesalahan kan gitu ya. Jadi semua itu Tuhan turut bekerja sih. Jadi bukan sesuatu yang wah gitu baru kita bisa merasakan hadirat Tuhan, enggak sih. Kecil-kecil atau perasaan kadang kita ditegur, aku tadi salah ya habis ngomong kasar sama pembantu. Ya sudahlah, kasar misalnya kita bisa minta maaf. Nah itu satu penyertaan Tuhan yang luar biasa sih gitu. Nah sekarang Bu Lili lihat GDG itu sejauh mana bisa menjadi satu support system gitu ya bagi pertumbuhan gereja di kemudian hari gitu? Saya rasa itu penting sekali Pak Lim. Jadi kalau di dalam satu kelompok ya mereka bertumbuh betul-betul menjadi murid Kristus yang baik, mereka pasti akan punya keinginan yang bisa memuridkan juga orang lain ya. Jadi pada saat itu semua gereja bisa dimuridkan menjadi murid Kristus yang sejati itu
kita akan tidak bisa membayangkan dampaknya bagi gereja ya. Sungguh luar biasa itu menurut saya Pak Lim. Di tempat dia bekerja, ya, juga betul. Di keluarga gitu ya? Yes, betul. Di tempat bekerja itu banyak hal, apalagi kalau sekarang ya Pak Lim. Wah, kita tahu fenomena di luar, semua orang-orang yang zamannya itu sudah zaman itu kan, banyak yang di tempat kerja dimanapun. Nah, di situ kita bisa bersaksi bagaimana kita ini bisa menjadi murid yang baik, murid Kristus yang baik, menyaksikan. Dan itu yang saya sering lakukan juga. Jadi di dalam pekerjaan, di dalam klien. Nah, ini kan kalau pekerjaan saya di bidang akuntansi, nyerempet-nyerempet di pajak, itu kan juga begitu kan Pak Lim. Jadi bisa nggak ini diatur? Bisa, semuanya itu bisa diatur. Ya. Tinggal bagaimana hati nuraninya aja kan gitu ya. Jadi banyak yang saya sentil-sentil juga gitu kan. Christian life-nya itu nyata lah kira-kira gitu ya. Jadi, di dunia pekerjaan ditekuni gitu ya. Ya, jadi saya nggak mau bilangin klien saya, oh caranya begini loh kalau tanda kutip ya double book gitu kan. Saya nggak mau gitu. Saya arahkan dia di one book ya. Nah, tapi kalau dia minta gini, ya kalau di luar itu biasanya seperti ini, saya kasih tahu caranya. Saya sharing cara orang-orang lain seperti itu. Silahkan kalau memang kamu memilih seperti itu ya silahkan gitu. Tapi di sini enggak, kira-kira begitu lah. Nah, setelah sekian waktu gitu ya terlibat gitu ya. Ini kan sudah boleh bilang hampir setengah tahun ya kita jalani gitu ya, dari awal ya. Ini kan periode yang baru gitu ya. Dampak bagi keluarga, pemuritan keluarga dirasakan nggak gitu? Terus terang Pak Lim, yang family mesbah keluarga, saya terus terang belum bisa secara tertib menjalankan gitu. Tapi kalau dengan suami ya sering kali sih ya. Itu ya betul-betul saya rasakan sih. Cuman memang gini, anak-anak saya masih belum bisa on the track ya. Tapi paling tidak dengan kami bisa sering memberitahu mereka, menyampaikan apapun lah. Kalau misalnya mereka pulang malam, apalagi yang kayak anak saya ini sekarang pulangnya jam 2 pagi karena pekerjaan. Wah, terus ya malam-malam dia pulang masuk kamar saya, aduh kok segini lama ya gini. Ya saya bisa kasih tahu ya, kamu diberikan Tuhan kekuatan bukan untuk melupakan Tuhan ya, diberikan Tuhan berkat bukan untuk melupakan. Harus ingat yang memberi berkat, bukan hanya yang berkatnya aja. Jadi ya ini utang gitu kan. Mungkin dia lihat mamanya kali, sama papanya pekerja keras sehingga anak pun wah ini pekerja keras semuanya ini. Ya begitulah. Karena kalau kadang jam 1 malam buka, saya masih buka laptop. Mama belum tidur, ya belum lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa itu karena saya mencintai pekerjaan saya, jadi itu bukan menjadi satu beban. Jadi semua. Saya secara pribadi melihat bahwa pemuritan yang efektif gitu ya, yang lebih autentik gitu ya. Sebenarnya itu harus dimulai dari keluarga juga gitu. Ya betul Pak. Karena keluarga itu kan mereka yang sehari-hari berrelasi toh ya. Dan mengetahui persis toh ya. Kalau di kelompok luar kan kita bisa sedikit banyak menutupi atau memoles wajah kita lah kan. Betul. Kalau di rumah kan nggak bisa gitu. Bisa, betul. Semoga jemaat ini juga terus boleh mengambil bagian lagi dalam prosesnya, paling tidak belajar dari satu keluarga yang sederhana gitu ya, memimpin gitu ya. Ya Pak Lim. Nah Bu Lili gitu ya, sebagai majelis atau diaken yang diberi tanggung jawab gitu ya untuk membidangi ini. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan ke jemaat mengenai pemuritan ini? Jadi pesannya gini, kalau kita ini sebagai murid Kristus, kita harus melihat contoh gurunya seperti apa kan gitu. Nah ini tugas kita adalah harus jadi murid yang seperti guru. Nah guru kita itu apa sih? Siapa sih guru kita? Kristus itu. Jadi dia adalah orang Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang hidupnya benar, Tuhan yang hidupnya kudus. Ya, jadi 3 hal itu yang kita harus bisa
jalankan di dalam kehidupan kita selama di dunia ini ya. Kita harus saling mengasihi, dengan kasih kita bisa mengalahkan dunia. Itu core value-nya gereja juga. Ya, core value gereja kita. Nah, itu menjadi core value setiap jemaat ya Pak Lim. Ya, untuk bisa menjadi murid Kristus, itulah yang kita harus tanamkan di dalam diri kita. Kita harus saling mengasihi. Mengasihi bukan hanya orang-orang yang kenal kita aja, orang-orang dekat kita, justru orang-orang yang di luar kita. Bagaimana kita mengasihi, mungkin bukan dalam bentuk materi aja, tapi bagaimana dengan memperhatikan ya, terus mensupport dalam hal yang mereka butuhkan, itu yang bisa. Dan kita bisa menjadi contoh, meskipun saya nih ya Pak Lim ya banyak enggak benarnya gitu ya, tapi terus berusaha untuk hidup benar dan hidup kudus ya, karena di tengah-tengah dunia yang ya semuanya kotor kan Pak Lim ya, kita berusaha lah tetap begitu. Puji Tuhan itu ya. Ya gitu, Pak Lim. Semoga makin banyak jemaat yang boleh melibatkan diri bergabung di dalam Gloria Discipleship Group gitu ya di kemudian hari ya. Ya Pak Lim. Ya, terima kasih. Nah, itu minta bantuan Pak Lim dari mimbar, boleh dikampanyekan Pak Lim, gitu dikampanyekan ya, betul, diingatkan terus. Jadi karena ini sharing ya Pak Lim. Ada kelompok orang pemuda itu yang keluarga muda, yang saya tanya, kamu sudah ikut GDG belum? Terus dia tanya, GDG itu apa ya AI? Terus saya sebutkan singkatannya Gloria Discipleship Group gitu kan. Oh belum kok gitu. Terus masa kamu belum pernah ikut? Belum. Terus saya lihat di daftarnya, loh kamu sudah terdaftar di kelompoknya pemuda youth gitu. Oh itu dah. Oh iya, lali AI kalau itu. Wow, jadi dia sudah terlibat cuma nggak tahu istilahnya apa gitu. Istilah ini mungkin harus disering ngomongin ya. Nah, ini istilah itu di antara kelompok youth dan teen itu youth-teen dan pemuda ya. Pemuda itu mungkin punya istilah sendiri. Ya, punya istilah sendiri. Sebetulnya masalah istilah kan enggak apa-apa, tapi mereka juga harus tahu kan. Karena ini sudah dikampanyekan di Gereja Gloria GDG ini kan. Nah, kok dia sampai itu dia sudah sih tapi ya nggak aktif gitu kan. Ya itu aja. Jadi saya sampai ya kaget juga. Waduh, kok sampai itu aja istilahnya aja dia nggak pernah dengar. Jadi ini tolong minta bantuan. Ya, semoga ini bisa ada satu kesepakatan istilah yang menyeluruh gitu ya. Betul. Ya. Terima kasih Bu Lili untuk waktunya kita bisa berbincang-bincang dalam kesempatan ini. Sama-sama Pak Lim, thank you juga sudah diundang. Kita tutup dalam doa ya. Pak Lim. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu untuk kehadiran daripada Bu Lili di tengah-tengah kami ya Tuhan. Di Gereja Gloria Kota Satelit, Tuhan yang telah mempercayakan banyak hal ya Tuhan, di dalam ketekunan profesi yang dijalani sampai hari ini menjadi berkat sebagai seorang konsultan manajemen maupun akuntan ya Tuhan, akuntansi di perusahaan. Kami bersyukur kesemuanya ini Tuhan yang memelihara dan menjaga. Beliau juga aktif melayani sebagai jemaat, sebagai pemimpin saat ini ya Tuhan, yang membidangi akan pembinaan atau pemuridan di Gereja Gloria Kota Satelit ini. Tuhan juga berkati dengan timnya yang ada. Biar dari sana ya Tuhan, semakin banyak lagi jemaat yang boleh melibatkan diri dan bergabung di dalam Gloria Discipleship Group yang ada ya Tuhan. Dan ini akan membawa satu dampak yang luar biasa bagi kehidupan gereja, sebagai gereja yang sehat dan berkenan di hati Tuhan. Berkati keluarganya, berkati juga pelayanan kami bersama ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah. Terima kasih Pak Lim. Ya, terima kasih untuk perbincangan kita dalam episode kali ini. Bersyukur kalau jemaat bisa mengikuti dengan baik. Jangan lupa gitu ya, like, share, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi sehingga kita bisa mengikuti setiap episode yang ada. Saya Pendeta Lim Supianto. Saya Lilik Darwan. Terima kasih sudah menyaksikan Bukti episode yang ke-8 kali ini. Ya, kita akan bertemu kembali di dalam episode yang akan datang. Bukti buka hati.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin.